Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang, yang kami hormati Dinas Pendidikan Kota Semarang, Majelis Dikdaksman PDM Kota Semarang, Kepala SMK Muhammadiyah 1 Semarang, segenap Kepala SMP dan Guru BK Kota Semarang, serta seluruh tamu undangan yang telah hadir. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, sebelum acara dimulai, saya mohon izin untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya yaitu: yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, keempat sambutan Kepala SMK Muhammadiyah 1 Semarang, yang kelima sambutan Majelis Dikdaksman PDM Kota Semarang, yang keenam acara inti yaitu sosialisasi Permendikbudristek, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Wabarakatuh. Ibu dan Bapak, hadirin tamu undangan yang berbahagia, marilah kita berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga acara yang kita ikuti pada hari ini dari awal sampai akhir senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran atas rahmat dan izinnya. Kita awali doa dengan surah pembuka, Biridhoillah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al majlisana hadha majlisan mubarakan. Allahumma ja'al majlisana hadha majlisan nafi'an. Allahumma ja'alna majlisana hadha majlisan mardiyan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna minas syakirin. Allahumma ja'alna minas salihin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya dzal jalali wal ikram. Subhanakallahumma wa tahiyyatuna fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang, Bapak Budianto, lengkapnya Bapak Dr. Budianto, beliau tokoh masyarakat yang dulunya tokoh pemuda yang memiliki kontribusi luar biasa. Nasionalisme yang paling saya ingat, yang saya pegang teguh adalah nasionalismenya Bapak Budi ini luar biasa, sehingga kami yang muda-muda selalu digembleng masalah nasionalisme, sehingga tidak heran kalau para junior-juniornya termasuk saya, Mas Yobudi, itu bicara tentang nasionalisme itu gitu. Kalau Dewan Pendidikan hadir pula Pak Parno, Pak Tarto ini selain sebagai ketua Majelis Dikdasmen atau Yayasan Sekolah Muhammadiyah Kota Semarang, beliau juga Dewan Pendidikan Kota Semarang. Bu Fajriah yang mewakili dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan juga guru BK yang kami hormati dan insya Allah kami cintai semuanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Khususnya yang tidak khusus hanya yang cantik-cantik, tidak, semuanya kita cintai. Nilainya cantik semua Ibu ya. Berbahagia sekali dan sebuah kehormatan bagi kami SMK Muhammadiyah 1 Semarang untuk bisa bertemu, bisa menghadirkan Bapak Budi berkenan hadir, Bu Fajriah berkenan hadir, dan terutama juga Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Guru BK. Tidak kekerasan adalah sesuatu yang harus kita hilangkan dari satuan pendidikan di level apapun. Namun ternyata sampai dengan saat ini laporan yang masuk kepada Komisi Perlindungan Anak itu sudah ribuan. Laporan tentang kekerasan terhadap anak. Di sekolah juga masih banyak terjadi kasus-kasus kekerasan. Belum pada kita membedakan antara bullying dan kekerasan. Bullying sudah pasti di dalamnya ada kekerasan, tapi kalau kekerasan belum tentu bullying. Karena untuk menyebut bullying itu ada tiga kriteria, 3 syarat. Dan kemudian baik kekerasan baik secara verbal, secara fisik, secara emosi itu masih sering kita temukan. Kami di SMK Muhammadiyah 1 Semarang meskipun mendapatkan predikat sebagai sekolah anti bullying, mendapatkan mandat dari Kementerian Pendidikan,
bahwa SMK Muhammadiyah 1 Semarang sebagai sekolah pusat keunggulan dan di dalamnya mengandung ada program anti bullyingnya. Nyatanya sampai sekarang juga harus jujur masih terjadi kasus-kasus kekerasan yang dilakukan antara senior dengan juniornya ataupun antara sesama temannya yang lebih kuat kepada yang lebih lemah. Maka kemudian kami mengajak kepada semua elemen di Kota Semarang untuk menghilangkan tindak kekerasan, apalagi bullying di satuan pendidikan. Semarang sudah menjadi kota layak anak, dan beberapa sekolah sudah ditetapkan menjadi sekolah ramah anak. Namun kita tetap selalu berusaha supaya hari esok lebih baik dari hari ini, karena man yaumuhu khairu min amsihim fahuwa robihun. Kita mohon nanti Bapak Budianto dan Bu Fadriah untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas, memberikan penjelasan yang lebih panjang lebar terkait dengan kekerasan dan bullying yang sudah dikeluarkan Permendikbud Risteknya 46 tahun 2023 yang kata atau menurut Bu Fadriah itu nanti nyambung dengan Permen nomor 48. Nah, 48 itu apa saya belum tahu. Nanti kita dengarkan bersama apa penjelasannya. Terima kasih, mohon maaf jika di sekolahan ini masih banyak kekurangan, kursinya kurang empuk, betul. Terus terpaksa kami juga memohon sepatu dilepas, sebenarnya tidak dilepas tidak apa-apa, kaos kakinya. Sepatunya mohon dilepas, tapi khusus yang di depan tidak apa-apa. Karena pasti ada privilege. Jangan ada privilege untuk yang di depan gitu. Tapi kalau saya keturunan Jagalan, Kutoharjo Kaliwungu, terbiasa mana-mana selalu nyeker. Keturunan mengikuti ajaran Mbah Dimyati Rais. Wong Muhammadiyah tapi tiru-tiru wong NU. Tidak apa-apa, karena kesehatan. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permendikbud Ristek oleh Dewan Pendidikan Kota Semarang dan Dinas Pendidikan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Budianto SH MH MHum Menteri Sarawung tapi rapat MHum Pak Setiabudi, Mas Moslihun dari Dewan Pendidikan yang sangat kami hormati, Ibu Fadriah dari Dinas Pendidikan Kota Semarang yang sangat kami hormati, dan Ibu Bapak Kepala SMP Kota Semarang yang pagi siang hari ini berkesempatan hadir. Tidak masih ingat saya? Masih? Alhamdulillah. Saya juga masih ingat mengenai. Selalu di hatiku. Selalu di hatiku. Ibu dan Bapak Guru BK, luar biasa. Kami sangat berterima kasih atas kerawuhannya. Mohon maaf, ini rada suk-sukan. Pak Kepala SMK Muhammadiyah 1, Pak Lukman, Mbak Tika, mana Mbak Tika? Pak Robai, dan Ibu Bapak Guru SMK Muhammadiyah 1, Mas Tutuk ya, dari TV-ku ya. Terima kasih Mas Suwira Guyon ya, dulu biasa aku jenengan Mas Heri. Mas Heri sekarang udah jadi direktur ya. Salam ya dari Suara Merdeka ya, yang kita sering bersama ya, membantu kerja Pak Budianto sebagai Dewan Pendidikan, karena Dewan Pendidikan ini selalu hadir di mana pendidikan di Kota Semarang itu membutuhkan
pendampingan atau sosialisasi atau sesuatu hal yang membawa kebaikan untuk masyarakat Kota Semarang, karena Dewan Pendidikan itu presentasi dari masyarakat. Nah, kami yang di Muhammadiyah itu juga representasi dari masyarakat, tapi lewat perjuangannya lewat pintu agama, kemudian pintu kecilnya Muhammadiyah, karena agama itu ada Islam, ada Kristen, Katolik, dan seterusnya. Kita berjuang untuk bangsa dan negara lewat pintu itu. Kalau boleh matur Pak Ketua, di Muhammadiyah itu slogannya adalah mencerahkan dan mencerdaskan. Mencerahkan dan mencerdaskan bangsa Indonesia, masyarakat Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Semarang khususnya, sehingga dimanapun ada Muhammadiyah, di situ ada gaung untuk mencerdaskan, mencerahkan itu berarti dari kesehatannya, dari pendidikannya, dari ekonominya, karena konsentrasi sekarang ini, kalau kemarin kan persentase itu kan utamanya itu kan pendidikan, kesehatan, dan sekarang itu sudah masuk ekonomi keumatan. Dan yang diwariskan pendiri Muhammadiyah, Kiai Hadi Ahmad Dahlan, itu uripo Muhammadiyah, tapi jangan mencari hidup atau memanfaatkan Muhammadiyah untuk hidup. Jadi kalau di YouTube itu Muhammadiyah itu organisasi terkaya ya di dunia, tapi pengurusnya ya gini-gini nih. Semua sederhana, karena mengurus Muhammadiyah ini orang dibayar, tapi bayarannya nanti di hadapan Allah SWT. Amin. Golek sangu. Sekarang wis dadi kelompok pang. Saya pangsiunan. Pengacara. Pengangguran banyak acara, mengikuti Pak Budianto dan di Muhammadiyah. Ibu dan Bapak, tentang kegiatan pada hari ini, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Pendidikan itu kan sebenarnya kan tanggung jawab siapa? Kalau Tuhan itu kontraknya kan dengan orang tuanya. Lahir itu bagikan seperti lembaran putih bersih. Mau jadi gali, mau jadi penjudi, mau pemabuk, atau mau jadi santri, itu tergantung siapa yang menorehkan, yang menanam di sana. Maka sebenarnya kontrak pertama itu pada orang tua masing-masing. Tapi orang tua sadar kalau yang guru agama seperti Pak Furqon itu ya ahlinya agama, tapi orang ahli matematika, tidak ahli olahraga, tidak ahli ilmu alam dan bahasa Inggris dan seterusnya. Sehingga orang tua itu ingin mendapatkan anak yang berkualitas, yang bermutu, itu harus kerjasama dengan masyarakat, dengan negara, dengan sekolah. Sehingga saya tuh punya anak itu saya bawa ke sekolah. Bu, titip anak saya rapinter matematika, didiklah matematika.
Saya nggak pinter agama, didiklah agama. Biar sehat, didiklah olahraga, kesehatan dan seterusnya. Itu secara langsung atau tidak langsung, setiap tahun ajaran itu orang tua kan serah terima kepada sekolah, tolong diurus. Cuman kalau dulu saya diserahkan orang tua ya total, wis sing penting anakku apik, nek ora manut dorong Pak Guru, Bu Guru. Sekarang masih ada yang begitu, tapi ada yang dilepas, tapi juga digodeli, selindek sidik, disengeni sidik, jadi masalah. Sehingga kita sebagai guru harus pandai-pandai menempatkan diri. Kita harus sadar kita hidup pada zaman ini. Kalau guru saya dulu Pak Tarsis itu dengan saya, kudu eling Muhammad Ali jaya pada zamannya. Larry Hun, Rudi Hartono itu jaya pada suatu saat zaman akan berubah. Maka sekarang zamannya seperti ini, jangan menyesal hidup sekarang. Maka nikmati, disyukuri. Tadi Pak Ustadz doanya kan Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang pandai berzikir, di mana-mana ingat akan Tuhan, akan Allah. Wa syukrika, dan pandai bersyukur. Wa husni ibadatik, dan ibadah kita diterima karena benar. Itu yang menjadi slogan kita di Muhammadiyah. Saya ikhlas bersama teman-teman di Muhammadiyah dan teman-teman di pendidikan di Kota Semarang. Mohon maaf kalau kami menerima ibu dan bapak kurang berkenan, ya, sehingga membuat kecewa. Kok mau ngono tok? Tapi yang penting adalah nanti kita serap ilmu dari Ibu Fajriah yang pakarnya di Dinas Pendidikan, kemudian Bapak Budianto itu yang malang melintang dari Sabang sampai Merauke, ya, tentang kebangsaan ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Baik? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Perkenalkan, nama saya Heri Sutirmano, ya aklamator acara sosialisasi Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah di sini para narasumber kita sudah hadir. Sosialisasi akan disampaikan untuk kali pertamanya oleh Dinas Pendidikan yang akan disampaikan yang bertugas mensosialisasikan pemerintah. Masyarakat.
Lanjut deh. Yang akan disampaikan oleh Ibu Fajriyah SPT MPT. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kepala SMK Muhammadiyah 1 Semarang beserta jajarannya, ya. Dan yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan seluruh peserta undangan yang hadir di sini adalah dari kepala SMP dan guru BK yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah dan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat bermuajahah insya Allah dalam majelis yang dirahmati oleh Allah, yaitu dalam memenuhi undangan dari SMK 1 Muhammadiyah 1 Semarang terkait dengan sosialisasi Permen 46. Terkait dengan Permen 46 ini sebetulnya dari Dinas Pendidikan Kota Semarang nanti akan ada sosialisasi besar-besaran, walaupun untuk jenjang SMP sudah kita mulai dari workshopnya kemarin, workshop dari tim pengembang kurikulum, kemudian pengembangan kurikulum kita sampaikan semuanya yang mudah-mudahan tersampaikan pada semua satuan pendidikan se-Kota Semarang. Tetapi untuk merambah ke jenjang TK maupun SD masih dalam proses karena untuk pembentukan tim satgasnya belum selesai. Oke, Bapak Ibu semuanya, mohon izin Bapak Ketua Dewan Pendidikan, di sini kami mempunyai tugas terkait dengan penyampaian materi sosialisasi Permendikbud 46. Bapak Ibu, terkait dengan Permen 46 ini adalah sesuatu yang tidak asing bagi kita, karena di dalam permen ini terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kekerasan yang sesungguhnya bukan hal yang baru. Karena pada hakikatnya untuk Kota Semarang itu sejak tahun 2019 Bapak sudah mendeklarasikan sekolah ramah anak. 19 yang jelas yang masal itu 19, 20, 21. Nah ini termasuk di dalamnya SMK Muhammadiyah 1. Ini sekolah ramah anak loh Pak. Ya. Pirsa SK-nya mboten. Ya. Panjenengan di nomor urut sekitar 17. Kok apal? Ya, karena saya kebetulan pegang SK-nya. Yang saya khawatirkan kalau sekolahannya tidak pegang, kalau saya saja pegang. Ya, jadi untuk sekolah ramah anak itulah yang mengangkat Kota Semarang itu mendapatkan kategori kota layak anak, kategori utama Bapak. Jadi Kota Semarang itu sudah 100% semuanya sekolah ramah anak, yang di dalamnya termasuk SMA, SMK se-Kota Semarang. Ya. Kenapa tahu wong kami pegang SK-nya? Ya, gitu. Jadi terkait dengan sekolah ramah anak, di payung besarnya adalah kota layak anak. Di dalam kota layak anak, di dalamnya ada layanan pendidikan yang tergabung di dalam sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak tidak bisa dikatakan ramah anak jika di dalamnya tidak ramah inklusi ya atau disabilitas, tidak menerapkan disiplin positif, dan yang tidak asing lagi adalah pencegahan dan penanggulangan kekerasan yang tertuang di dalam Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Yang sesungguhnya permen ini adalah merupakan penyempurnaan dari Permendikbud nomor 82 tahun 2014 yang inti ceritanya hampir sama, serupa tapi tak sama. Di mana perbedaannya untuk Permen 82 yang sesungguhnya adalah penanggulangan kekerasan, tetapi saat itu masih difokuskan pada siswa, sedangkan di dalam Permendikbud nomor 46 ini diperuntukkan untuk semua stakeholder yang ada di satuan pendidikan, untuk siswanya, untuk gurunya, untuk kepala sekolahnya, semuanya adalah tertuang di dalam Permendikbud 46 ya. Kemudian tidak bisa lepas dari Permendikbud 46 itu nyambung ke Permen 47 Bapak Ibu. Saya tadi tanya ke Pak Lukman, Pak, sudah ini
sosialisasi 46 itu ada kaitannya dengan Permen 47 dan Permen 48. Ya, Permen 48. Maka tadi saya tanya untuk spesifikasinya kami itu di mana, begitu di mana untuk Dewan Pendidikan apa, Dinas Pendidikan bagian apa. Tapi tadi Pak Dewan Pendidikan mengatakan sosialisasi adalah di kami. Yang jelas kami perlu sampaikan bahwa terkait dengan Permen 46, 47, 48 ini adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Tapi judulnya Permen 46, maka kita lebih fokus ke 46. Nanti cerempet terutama di Permen 48-nya, mohon izin ya Bapak. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, dengan lahirnya Permen 46 ini karena ada sejarahnya karena memang di dalam Merdeka Belajar, ya, kurikulum Merdeka ini perkembangannya luar biasa sekali. Ya, walaupun secara hitam di atas putih yang namanya kurikulum Merdeka untuk penyampaiannya kepada satuan pendidikan yang dulu waktu kurikulum 2013 ada yang namanya instruktur nasional, instruktur daerah gitu ya. Kemudian diadakan pelatihan pendampingan secara luring. Tetapi sekarang yang namanya kurikulum Merdeka itu semuanya by online Bapak. Jadi untuk kurikulum Merdeka, untuk Kota Semarang sudah komitmen untuk 100% Bapak. Jadi kalau yang di bawah binaan dari Kemendikbud itu hanya sekolah penggerak Bapak. Tetapi kami di Dinas Pendidikan komitmen terkait dengan kurikulum Merdeka ini, walaupun secara mandiri kami 100% kurikulum Merdeka. Walaupun masih ada sekitar 6 sekolah, itu karena sekolah baru lahir Bapak. Baru lahir jadi belum kurikulum Merdeka. Nah di dalam kurikulum Merdeka ini sangat berhubungan dengan Permen 46, terutama di PMM yang nomor kalau tidak salah nomor 10 atau 11 itu terkait dengan penerapan disiplin positif. Ya, ini ada di PMM Bapak Ibu semuanya. Kami sampaikan ini bukan hanya untuk teman-teman yang ada di jenjang SMP, termasuk SMA, SMK. Bahkan mohon maaf nih Pak, teman-teman yang SMK terutama Dewan Pendidikan. Terkait dengan progres PMM untuk Kota Semarang itu justru yang rendah di SMA, SMK-nya Bapak. Ya, ini ya di SMA SMK-nya ini ada apakah gerangan kami juga kurang tahu permasalahannya, tapi yang jelas kami sudah update yang terkini yang di bulan Oktober itu progresnya belum ada 50% bahkan yang untuk SMA SMK. Kemudian teman-teman yang SD SMP itu sudah lumayan. Tetapi karena banyaknya PMM yang ada materinya macam-macam, sekarang sudah mencapai angka sekitar 30 ya Bu ya. 30 materi ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu teman-teman semuanya. Karena untuk jam mengajarnya saja sudah 40 jam Bapak. Untuk belajar PMM itu sak perkoro ya. Selain belajar PMM, kemudian nanti ada post-testnya, ada aksi nyatanya. Kemudian untuk verifikasi aksi nyatanya itu sendiri butuh waktu yang luar biasa, bisa sampai 1 bulan ya teman-teman yang ada. Sudah 1 bulan baru diverifikasi, kemudian ternyata ditolak. Harus revisi lagi. Nah ini kendala yang ada di PMM Bapak kami haturkan karena Dewan Pendidikan juga wajib tahu terkait dengan platform Merdeka Mengajar yang ada di Kota Semarang. Jadi itu hal-hal yang nyambung. Kenapa kok di Permen 46 ini sekarang sedang ngetren? Karena yang namanya kekerasan di seluruh Indonesia itu jumlahnya luar biasa. Bukan hanya di jenjang SMA, SMK, tetapi adik-adiknya juga ikut rame-rame terkait dengan kekerasan ini. Dan kita sebagai insan pendidikan tentunya tidak fokus dalam penanganan kekerasan itu, tetapi malah justru lebih baik mencegah daripada mengobati daripada menangani. Berarti kan kalau mencegah tidak ada atau belum ada kejadian, sedangkan kalau menangani berarti sudah ada kejadian ataupun kekerasan. Nah, di posisi kita di Permen 46 ini dihimbau untuk semua satuan pendidikan termasuk pemerintah daerah untuk melakukan lebih dominan pada pencegahan kekerasan ya, kekerasan. Nah, untuk pencegahan kekerasan ini tadi dari tuan rumah SMK Muhammadiyah 1 itu merupakan sekolah unggulan ya. Sekolah unggulan adalah merupakan salah satu sekolah yang wajib mengimplementasikan program Kementerian Pendidikan terkait dengan pencegahan perundungan yang biasa disebut RUTS.
Dan ini mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini juga ada yang dari sekolah penggerak ataupun bukan sekolah penggerak, itu adalah pelaksanaan yang wajibnya adalah program pencegahan perundungan yang biasa disebut dengan RUTS. Kenapa saya tahu? Karena kebetulan saya Fasnasnya, Bapak, ya. Fasnasnya, dan kami yang kami dampingi bukan hanya di jenjang SMP, termasuk SMA, SMK juga, dan kebetulan kalau di Semarang itu saya mendampingi di SMK Pelayaran. Ya, di SMK Pelayaran, kemudian di SMA 1 Ambarawa juga dampingan kami. Nah, di sini Bapak Ibu teman-teman semuanya, terkait dengan kekerasan-kekerasan ini nyambung dengan sekolah ramah anak. Dulu sekolah ramah anak, sekolah-sekolah sulit sekali untuk mendeklarasikan sekolah ramah anak. Salah satu alasannya bahwa sekolah kami itu belum sempurna. Masih ada saja kekerasan, masih ada tawuran, masih ada bullying, maka tidak berani. Maka pada tahun 2019-2020 kita komitmen untuk melaksanakan deklarasi massal. Karena untuk mencapai kesempurnaan terkait dengan sekolah ramah anak yang bebas dari perundungan, yang bebas dari kekerasan, itu membutuhkan proses. Membutuhkan apa Bapak Ibu semuanya? Proses. Membutuhkan proses. Nah, dari proses-proses itulah nanti kita sempurnakan. Seiring berjalannya waktu kita akan mencapai ke sana. Terutama di Permen 46 ini Bapak Ibu. Inilah jenis-jenis kekerasan yang terjadi di lingkungan kita, ya. Di Semarang apakah ada kekerasan? Ada. Ya. Bapak Ibu pirsa sendirilah, entah itu di SD, di SMP maupun di SMA, SMK, semuanya tidak bisa lepas dari yang namanya kekerasan. Maka kewajiban kita adalah untuk melakukan pencegahan. Salah satu pencegahan yang paling efektif dan efisien adalah melakukan program agen perubahan yang merupakan program resmi dari Kemendikbud, yang aslinya itu programnya UNICEF, ya. Programnya UNICEF kemudian diadopsi oleh Kemendikbud karena memang itu sangat efektif untuk melakukan pencegahan perundungan ataupun kekerasan di satuan pendidikan. Mudah-mudahan nanti bisa sampai ke sana semuanya Bapak Ibu, dan sebetulnya kami sudah menganggarkan untuk program ini, tetapi mohon maaf ada pemangkasan anggaran, termasuk itu yang kami yang terpangkas habis. Nah, di sini Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Bahwa data terkait dengan kekerasan ini adalah seperti ini Bapak Ibu. Fakta. Ini baru yang terdata. Apakah semuanya terdata? Tidak, masih ada juga kekerasan-kekerasan ataupun perundungan yang tidak terdata. Nah, ini Bapak Ibu secara lengkap saja karena waktunya juga sudah siang, masih ada satu narasumber lagi. Kemudian ini, kekerasan yang disorot itu, ya, terutama ya kekerasan-kekerasan terutama yang ada di satuan pendidikan, ya. Karena di satuan pendidikan kita mempunyai tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang tertuang di dalam Permendikbud nomor 46 tahun 2023, ya. Jadi ini nyambung ke Permendikbud nomor 46 Bapak Ibu. Bagaimana untuk melaksanakan program dari Permen 46 ini berkesinambungan, tidak berhenti begitu saja. Nah, ini terkait dengan program berkelanjutan. Nah, ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita bicarakan Permendikbud 46 ini, sejarahnya adalah tujuannya adalah untuk melakukan pencegahan. Pencegahan, ya. Kekerasan yang ada di sekolah, di antaranya adalah kekerasan seksual Bapak Ibu. Ya. Ada kekerasan seksual, ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, dan ada kekerasan pembiaran. Oke, ada kekerasan apa yang keempat tadi Bapak Ibu? Pembiaran. Dan kami sampaikan, kekerasan yang paling sadis di antara kekerasan-kekerasan itu adalah kekerasan yang nomor 4, yaitu kekerasan pembiaran. Kenapa kok kekerasan pembiaran itu yang paling sadis? Karena jika terjadi perilaku negatif pada anak di satuan pendidikan, ya, jadi kita kalau sudah sekolah ramah anak, istilahnya bukan anak nakal lagi, tapi perilaku negatif. Ya, Bapak Ibu semuanya, istilahnya yang kita gunakan adalah perilaku negatif atau yang biasa disebut dengan misbehave. Ya, perilaku negatif atau yang biasa disebut dengan misbehave.
Nah di sini kalau ada perilaku negatif yang dilakukan oleh anak kemudian dibiarkan saja, itulah yang paling menyedihkan di antara berbagai macam solusi yang ada di satuan pendidikan. Karena dengan kita membiarkan, berarti sama sekali tidak ada edukasi terkait dengan perilaku negatif tersebut. Bagaimana kita akan mengarahkan? Padahal di dalam kurikulum Merdeka kita semua, terutama Bapak Ibu guru, statusnya bukan pendidik, tetapi sebagai fasilitator. Sebagai apa Bapak Ibu? Fasilitator. Di mana kedudukan sebagai fasilitator itu adalah untuk melayani anak didik menggapai cita-citanya dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Itulah tugas guru menjadi fasilitator, menghantarkan anak didik kita untuk menggapai cita-citanya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menangani, ya. Kalau sudah terjadi, maka tugas dan kewajiban kita adalah menangani, ya, terhadap jenis kekerasan semuanya, ya. Dari kekerasan fisik, psikis, termasuk kekerasan seksual, dan yang lebih ngetren lagi Bapak Ibu semuanya, cyberbullying. Dan ternyata untuk kekerasan cyber ini luar biasa dampaknya. Sudah beberapa kasus kekerasan cyber ini sampai korbannya bunuh diri. Karena kalau sudah kekerasan cyber, untuk menghapusnya itu sulit. Kekerasan cyber contohnya begini Bapak Ibu, mengunggah, ada oknum yang tidak bertanggung jawab mengunggah video-video porno misalnya tentang dirinya. Kemudian kalau sudah masuk ke dalam cyber, itu kita tidak bisa menghapus. Sudah menjadi database-nya dari internet. Walaupun sudah dihapus, kalau itu sudah diakses oleh yang lain, itu tersimpan. Kemudian secara umum juga tersimpan di internet. Nah di sini Bapak Ibu semuanya, kekerasan cyber, ya, ternyata ada juga di lingkungan kita. Maka nanti Bapak Ibu teman-teman semuanya, nanti ada program baru dari kami terkait dengan internet ramah anak. Program baru lagi, dan sasaran kami adalah teman-teman guru BK lagi, ya. Guru BK terkait dengan layanan ramah anak terkait dengan internet aman, ya. Kemudian nanti ada satu lagi, tadi ada kota layak anak, nanti ada kota ramah HAM, ya. Kota ramah HAM, siapa kira-kira sasarannya di sekolah? Guru BK lagi, ya. Ada setelah ini ada kota ramah HAM. Tadi yang Bapak Kepala Sekolah sebutkan adalah kota layak anak. Nanti ada kota ramah HAM bentar lagi Januari. Setelah Januari kita start terkait dengan kota ramah HAM. Sasarannya siapa Bapak Ibu? Guru BK. Wah, aktor utamanya guru BK. Memang guru BK itu jasanya tiada tara Bapak Ibu semuanya. Oke, ya. Nah ini Bapak Ibu, terkait dengan Permendikbud nomor 46. Di sini terkait dengan pencegahan yang dapat dikatakan pencegahan itu apa, penanganan seperti apa, dan di sini muncul sanksi. Oke, yang kemarin diperdebatkan adalah yang kategori yang mana Bapak Ibu? Sanksi, ya sanksi, ya. Kenapa kok muncul sanksi? Kemudian bagaimana dengan disiplin positif? Ya, nah itu materinya di sini. Ya, Bapak Ibu, disiplin positif itu ada di PMM. Di sana tidak ada hukuman. Hukuman biasa disebut dengan sanksi. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa di sekolah ramah anak tidak ada kredit poin hukuman, apa ya namanya, kredit poin ya, poin pelanggaran. Poin pelanggaran, misalnya untuk terlambat 10. Kemudian kalau sudah mencapai angka 100, poinnya 100 biasanya dikeluarkan. Tetapi di sekolah ramah anak masih ada nggak itu? Tidak ada. Di kota Semarang sudah tidak ada lagi kredit poin terkait dengan pelanggaran. Nah, kenapa
kok itu dihilangkan? Karena itu tidak ramah anak, apalagi ramah HAM. Sampai ramah HAM, Mbak. Kebetulan saya timnya ramah HAM juga, Mbak. Begitu. Jadi nanti makanya tadi saya tanya fokusnya di mana? Karena ini nyambung ke ramah HAM juga. Tapi serempetkan saja. Kenapa kok tidak ramah HAM? Ya jelas dong. Yang namanya wajib belajar, yang tadinya 12 tahun, ya 12 tahun, ya. Di antaranya adalah kewajiban di jenjang SMP. Kemudian SMA, SMK itu juga wajib belajar. Maka kalau ada putus sekolah di jenjang SMP, itu adalah termasuk pelanggaran HAM. Iya. Kalau sampai ada sekolah mengeluarkan siswa untuk solusi, ya solusi mengamankan sekolahnya, ya terkait dengan nama baik. Biasanya sekolah itu mengeluarkan anak itu terkait dengan menjaga nama baik dan integritas sekolah. Iki nek ora distokke ngelek-ngelek sekolah, gitu ya, ya ngelek-ngelek sekolah. Tetapi itu bukan solusi, ya bukan solusi. Karena dengan mengeluarkan anak itu sama saja memutuskan masa depan anak. Iya, jadi putus. Salah satu penyebab putus sekolah, ya, anak putus sekolah itu salah satunya adalah itu. Kemudian ada lagi, tidak mengeluarkan, tapi memindahkan ke sekolah lain. Apakah ini juga solusi? Ya, belum tentu. Karena dengan memindahkan ke sekolah lain itu berarti sama saja memindahkan masalah ke tempat lain, yang belum tentu sekolah yang dituju itu lebih baik dari sekolah yang ditinggalkan. Nah, solusinya seperti apa? Maka dari itu dengan adanya Permen 46 ini adalah kesalahan Ibu. Nah, di sini dalam pencegahan membuat tata tertib, membuat program pencegahan kekerasan, ya. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan tanpa kekerasan, membentuk tim pencegahan, ya, tim pencegahan Bapak Ibu. Terkait dengan tim pencegahan ini, ya, levelnya kalau di tingkat satuan pendidikan dengan nama TPPK. Apakah di sekolah Bapak Ibu sudah membentuk TPPK? Sudah, ada yang belum. Kenapa kok saya menjawab ada yang sudah, ada yang belum? Karena kalau yang sudah membentuk TPPK itu pasti akan mengunggah di sistem dan kami bisa memonitor sekolah mana saja yang sudah dan mana yang belum. Termasuk SMA, SMK kami juga bisa memonitor Bapak Ibu, ya. Karena di sistem itu kami bisa melihat semuanya. Tetapi itu harus menggunakan usernya kota. Menggunakan usernya kota. Nah, ini kalau yang kewenangannya pemerintah daerah, tugas pemerintah daerah adalah Satgas, Satuan Tugas. Nah, ini untuk Kota Semarang sedang proses, Bapak, kami laporkan terkait dengan tindak lanjut Permen 46 ini. Untuk di pemerintah daerah sedang proses pembentukan Satuan Tugas terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kekerasan yang ada di Kota Semarang. Kami bukan hanya di pendidikan toh, tetapi melibatkan DP3A, melibatkan dinas sosial, melibatkan dinas kesehatan, kemudian psikolog, ya, HIMSI yang kami libatkan, termasuk Kominfo juga kami libatkan sebagai tim satgasnya Kota Semarang. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 5 nih, kerjasama dengan instansi lain. Ya pasti dong, tidak mungkin tidak, ya. Edukasi anti kekerasan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan mengedukasi anti kekerasan, anti perundungan, ini kebetulan di SMK 1 Muhammadiyah 1 ini sudah ada. Tetapi di sekolah yang hadir di sini belum semuanya mempunyai program ini. Kalau yang ya ini, yang terkait dengan edukasi, pencegahan, yang dalam program ROOTS, ya, anti perundungan, ya, pencegahan perundungan, itu yang dari Kemendikbud adalah yang resmi adalah program ROOTS atau Agen Perubahan. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, di situ anak-anak diberi bekal untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi agen perubahan, untuk menyebarkan virus-virus baik terkait dengan implementasi Permen 46 ini, Bapak Ibu semuanya. Kemudian memelihara keamanan dan kenyamanan
terkait dengan akses disabilitas. Nah ini Bapak Ibu, terkait dengan akses disabilitas ini nyambungnya ke Permen 48. Silahkan nanti teman-teman ya, di samping Permen 46, 47 dibuka, 48 juga dibuka. Terkait dengan disabilitas nyambung ke Permen 48, bahwa di dalam Permen 48 tersebut disebutkan pada hakikatnya semua satuan pendidikan tidak boleh menolak disabilitas. Disabilitas ya, untuk yang bersekolah di sekolah reguler namanya inklusi. Dan untuk layanan pendidikan inklusi ini terutama untuk kategori slow learner apalagi disabilitas intelektual itu ada ilmunya tersendiri yang disebut dengan adaptasi kurikulum, Bapak. Adaptasi kurikulum ini tentunya masih berkaitan dengan Permendikbud nomor 157 tahun 2014. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, kewajiban Bapak Ibu guru di sekolah adalah melakukan asesmen terhadap semua siswanya tanpa terkecuali. Karena kenyataannya dengan adanya PPDB sistem zonasi, sekolah negeri pun tidak aman dengan inklusi yang masuk lewat jalur reguler. Yang PPDB jalur inklusi sudah jelas, cetrowelo-welo itu kategori inklusi. Tetapi tidak sebatas itu, dengan jalur zonasi itu banyak yang ternyata anak inklusi masuk jalur reguler. Maka kewajiban Bapak Ibu guru di sekolah wajib mengasesmen siswanya tanpa terkecuali, termasuk kelas 8, kelas 9 jika dibutuhkan. Apabila Bapak Ibu menemukan dalam tanda kutip kategori anak yang tidak rodo rapatekmu dengan, kemudian sulit diajak ngomong, sulit respon, ini segera komunikasikan pada guru-guru yang mengajar di kelas tersebut. Paling tidak kalau ada 3 guru yang mempunyai permasalahan yang sama terkait dengan anak tersebut, maka segera lakukan asesmen. Jangan-jangan anak tersebut adalah inklusi. Kalau ternyata itu inklusi, segera putar haluan kurikulumnya. Kurikulumnya adalah gunakan kurikulum inklusi. Dan salah satu yang ada di Permen 48 di sini, bahwa satuan pendidikan harus ada TPPI. Kalau Permen 46 itu tadi TPPK. Permen 48 TPPI apa itu? Tim penyusun program individu ya, ini ada dari psikolog itu dipegang oleh TPPI. Kemudian TPPI kewajibannya, tugasnya adalah menyusun RPPI, rencana pembelajaran program individu. Yang RPPI ini dipedomani oleh semua guru yang mengajar di kelas tersebut. Jadi yang sampai ke tangan guru yang mengajar di kelas itu bukan hasil asesmennya, tetapi RPPI-nya yang merupakan turunan dari hasil asesmen ya. Jadi urutannya begitu. Jadi urutannya sekolah membentuk TPPI. TPPI menerima hasil asesmen. Hasil asesmen itu kemudian disusun RPPI. RPPI ini adalah yang digunakan atau dipedomani oleh guru-guru yang mengajar di kelas tersebut. Ya, anak ini seperti apa? Dan antara mapel yang satu dengan yang lain tentunya adaptasinya tidak sama. Tidak sama. Maka harus cermati terkait dengan hasil asesmennya itu. Kemudian adaptasi setelah disusun kurikulumnya, proses pembelajarannya, evaluasinya, penilaiannya itu juga harus diadaptasi. Terutama yang slow learner, apalagi disabilitas intelektual. Dengan dikeluarkannya Permen 48 ini, Kota Semarang kayaknya akan membuka keran lebar-lebar. Kalau yang sebelumnya sesuai dengan Perda, Perwal, dan Perkadin yang berlaku yang sudah kita sampaikan ke teman-teman, di sana ada batasan untuk disabilitas yang masuk sekolah reguler hanya disabilitas intelektual ringan. Tetapi kayaknya mau dibuka keran lebar-lebar yang di dalamnya bisa jadi tingkat sedang bahkan berat. Yang kami pikirkan jujur, kalau ini benar-benar dibuka kerannya, yang kami pikirkan teman-teman guru di sekolah.
Ya, karena mohon maaf kadang-kadang menghadapi slow learner, disabilitas intelektual saja itu sudah sak perkara. Apalagi kalau ditambah dengan yang kategori sedang, apalagi berat. Nah ini kita harus siap-siap karena dengan pemangku kebijakan yang berbeda, maka kebijakannya pun berbeda juga. Itu adalah kebijakan pemimpin-pemimpin dinas pendidikan sebelumnya. Ini yang sekarang kita tidak tahu, kayaknya mau dibuka keran lebar-lebar. Ya, siap-siap untuk bisa masukkan di kategori sedang berat. Ya, ini untuk siap-siap saja. Kalau nanti sudah di launching regulasi yang ada di Kota Semarang. Ya, ini fakta Bapak Ibu. Jadi katakanlah begini Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu hati-hati terkait dengan disabilitas ini, bahwa untuk slow learner apalagi disabilitas intelektual itu ada perbedaan antara usia kronologis dan usia mental. Usia kronologis kalau di SMP itu kelas 7 misalnya 12 tahun, tetapi secara mental dia bukan 12 tahun. Perbedaannya bisa sampai 7 tahun. Kalau 7 tahun kira-kira secara mental anak itu usianya berapa? SD kelas 1 atau usia 5 tahun. Kalau itu diberlakukannya sama dengan kurikulum reguler, impossible untuk bisa sama. Oke. Pesan saya yang berikutnya, jangan sampai lupa dicantolkan di Dapodik kalau ada siswa inklusi, karena sangat berbahaya kalau tidak dicantolkan di Dapodik. Bisa jadi nanti akan muncul di sampling ANBK, Asesmen Nasional. Karena mestinya kategori inklusi yang jenis ini adalah tidak akan masuk di sampling ANBK. Bisa bayangkan, seusia 5 tahun untuk misi ANBK. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Valid nggak kira-kira datanya? Iya. Bahkan kadang kami kemarin ada yang menyampaikan ke saya, Bu, ada siswa saya tidak bisa baca dan tulis. Ada? Loh, ada yang menjawab begitu? Ada enggak? Ada. Ya. Terus apakah itu diakomodir? Diakomodir. Dan jangan lupa, jangan-jangan itu adalah inklusi. Kalau tidak bisa baca tulis, prediksi saya bahkan nih baru prediksi, bisa jadi kategorinya disabilitas intelektual. Yang perbedaan usia kronologis dan usia mentalnya cukup banyak. Kalau usia slow learner paling hanya 3 tahun, 4 tahun, masih oke lah. Tapi kalau disabilitas intelektual sudah terjun payung. Nah ini Bapak Ibu, tolong diadaptasi kurikulumnya agar mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kemudian satu hal yang terkait dengan ini Bapak Ibu, dicantolkan di Dapodik, di rapotnya jangan lupa untuk dimunculkan. Walaupun sudah ada e-rapot, ya karena di Kota Semarang tentunya sudah e-rapot semua, dimunculkan tentang keinklusian anak tersebut, ya. Kemudian nanti saat lulus jangan lupa surat keterangan tentang keinklusian anak tersebut, ya, yang berdasarkan asesmen yang panjenengan. Surat keterangannya itu Bapak Ibu. Ini adalah terkait dengan pencegahannya, ya, sampai disabilitas, ya, ini sampai disabilitas saja sudah segitu. Kemudian penanganannya Bapak Ibu, penanganannya pembentuk, ya. Unit penerimaan laporan kekerasan melakukan unit layanan ini Bapak Ibu terkait unit layanan penerimaan laporan. Bapak Ibu di sekolah harus wajib hukumnya untuk ini terkait dengan unit laporan harus ada, entah itu online, entah itu luring, entah itu apapun adanya, yang jelas harus ada tim penerimaan laporan kekerasan yang ada. Kemudian yang kedua adalah melakukan pemeriksaan kasus, pasti dong. Apalagi kita sudah melaksanakan disiplin positif, di mana jika ada pelanggaran ataupun perilaku negatif, jangan langsung vonis. Tetap kewajiban kita adalah melihat akar masalahnya seperti apa. Kemudian setelah tahu akar masalahnya, konsekuensi logisnya seperti apa, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena dengan demikian kita melaksanakan disiplin positif dan melaksanakan ramah anak dan ramah HAM. Kemudian menyusun kesimpulan, rekomendasi. Nah ini Bapak Ibu, dari analisis tersebut, dari komunikasi tersebut, maka Bapak Ibu dari tim itu menyusun rekomendasi. Pasti dong, mau diapakan solusinya. Kemudian memberikan sanksi administrasi, pemulihan sanksi dan korban. Nah ini Bapak Ibu,
Yang kemarin diperdebatkan adalah terkait dengan sanksi. Jadi berlawanan dong dengan disiplin positif. Tidak, Bapak Ibu. Tidak. Karena bahasa hukum terkait dengan konsekuensi logis tidak ada. Oke. Maka untuk memunculkan istilah yang bisa digunakan dan dipedomani oleh teman-teman di satuan pendidikan maupun pemerintah daerah terkait dengan perilaku negatif, itu adalah tetap menggunakan kata-kata sanksi. Kemudian kalau di sini kok sudah ada ringan, sedang, nah inilah analisis yang dilakukan. Pelanggaran tersebut adalah kategori apa? Ringan, sedang, ataukah berat? Teman-teman di satuan pendidikan, di TPPK, jika mengalami permasalahan bisa diatasi di satuan pendidikan, selesai masalah. Tetapi kalau tidak bisa diatasi di satuan pendidikan, maka panjenengan masih punya satgas di tingkat pemerintah daerah. Karena kami kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang terkait. Jadi dengan DP3A, Dinas Kesehatan jika membutuhkan visum, kemudian ada kepolisian juga, ada Polresnya juga Bapak Ibu. Ya, jadi panjenengan posisi aman jika ya, ada permasalahan, laporkan pada Satgas yang ada di Kota Semarang. Kemudian ini Bapak Ibu, terkait dengan sanksi, sekali lagi ini tidak bertentangan dengan disiplin positif karena sanksi yang ada di sini adalah merupakan perwujudan dari konsekuensi logis yang ada di satuan pendidikan ataupun pemerintah daerah. Oke. Jangan khawatir kalau solusi pasti ada. Nah ini Bapak Ibu, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan dalam penanganan kekerasan ini, yang pertama tata caranya adalah penerimaan laporan terlebih dahulu. Karena tidak mungkin akan menangani, akan tahu jika tidak ada laporan. Yang jadi masalah adalah untuk masyarakat, siswa terutama, jika menghadapi perundungan, enggan untuk lapor. Terutama terkait dengan korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu adalah kekerasan yang sulit untuk dihapus oleh hati, terutama psikologisnya. Luar biasa Bapak Ibu. Karena itu akan mendarah daging sampai kapanpun, ya sampai kapanpun. Maka korban-korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, itu adalah sangat membutuhkan pendampingan dari psikolog. Yang lebih sadis lagi, justru kekerasan itu adalah dilakukan oleh pemangku kepentingan. Jadi yang namanya kekerasan seksual bukan hanya antara siswa dengan siswa. Ada nggak antara siswa dengan guru? Ya, bukan manusia itu. Ya. Karena yang namanya guru mempunyai tugas mendidik, tapi malah justru menodai, waktunya habis, saya tahu. Ya. Kemudian, ya ini Bapak Ibu, laporan. Kemudian dilakukan pemeriksaan, penyusunan kesimpulan, rekomendasi, tindak lanjut, laporan, pemulihan bagi si korban. Nah ini Bapak Ibu, yang ingin kami sampaikan di sini. Ini adalah yang sebelah TPPK ini adalah untuk satuan pendidikan, Satgas adalah untuk pemerintah daerah. Oke, terus kok Raisa? Ya. Oke, sedikit lagi Pak. Halo, kok Raiso, bisa coba kayaknya di situ. Oke, nah ini Bapak Ibu semuanya terkait dengan perundungan, ya, perundungan, berbagai macam perundungan yang ada, verbal, sosio, emosional, perundungan fisik, perundungan cyberbullying yang tadi saya sampaikan. Lanjut Mas, kok wis ora nyambung. Nah ini Bapak Ibu, prosentase yang ada, inilah fakta sampai saat ini. Kemudian kita tidak bisa lepas dari AN, ya, bahwa untuk kegiatan ini, ya, kita di kurikulum Merdeka ada yang namanya P5, kemudian ada asesmen nasional. Tadi kalau sampai ya ada perundungan di dalam sekolah, itu akan terdeteksi di dalam rapor pendidikan yang merupakan hasil asesmen nasional, Bapak Ibu semuanya. Di sekolah tersebut tidak inklusif. Nah ini Bapak Ibu yang kami sampaikan bahwa untuk Permen 46 ini adalah merupakan penyempurnaan dari Permendikbud nomor 82.
ini sasaran, definisi dan satgas yang ada di sekolah maupun pemerintah daerah. Kemudian mekanismenya seperti apa? Ini diatur lengkap Bapak Ibu, karena ini mestinya durasi waktunya ya, tidak mungkin hanya 30 menit. Oke, Bapak Ibu. Ini terus ini sasaran peraturannya adalah ini Bapak Ibu yang seperti saya sampaikan tadi, termasuk peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, warga satuan pendidikan. Oke. Kemudian ini jenis-jenis kekerasan yang ada Bapak Ibu. Pengertiannya sudah dirinci di dalam permen tersebut. Nanti baca sendiri secara lengkap. Oke, ini jenis-jenis kekerasannya. Nah, ini Bapak Ibu, target yang harus dilaksanakan bahwa untuk jenjang PAUD itu adalah 1 tahun, tetapi SD, SMA, SMK adalah hanya diberi waktu 6 bulan. Semoga kita bisa ke situ. Oke, Bapak Ibu, ini terkait dengan sanksinya administrasi. Nah, ini terkait dengan Permen 46 Bapak Ibu, silahkan di scan, ini akan muncul Permen 46-nya ya. Sudah ya? Di foto boleh, silahkan di scan dulu Permen 46 sambil baca-baca ya, Permen 46. Kemudian sudah? Oke. Sekedap ya, sekedap. Nah, silakan Bapak Ibu buka HP dulu, saya tak slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Persesjennya itu ada di nomor 1, jadi secara lengkap nanti ada di sini. Kemudian materi sosialisasi dan regulasi terkait dengan Permendikbud 46 ini ada di sini. Kemudian Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah menyusun terkait dengan TPPK, Bapak Ibu bisa diunggah di sini dan contoh-contohnya juga ada di situ. Silakan Bapak Ibu sudah membuka HP-nya untuk di-scan QR ini. Permendikbud 46. Oke, sudah? Sudah berbondong-bondong muncul. Ya, tentunya muncul itu Bapak Ibu, ya. Permen 46-nya. Oke, jadi demikian Bapak Ibu yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan terkait dengan pengenalan Permendikbud nomor 46. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fakri, sungguh luar biasa, ini materinya sangat komplit ya. Insya Allah nanti akan diberikan pemantapan lagi, sosialisasi tentang Permendikbud 46 yang akan disampaikan dari Dewan Pendidikan Kota Semarang. Berikutnya tidak pidana. Oke Bapak Ibu. Nah di sini, sudah masuk ternyata. Nah di sini Bapak Ibu, ini adalah kesepakatan dari 5 kementerian dan 3 lembaga Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara Permen 46 ini sudah termasuk di dalamnya mereka satuan pendidikan yang di bawah kewenangan Kementerian Agama. Permennya Permendikbudristek, tetapi di dalamnya ada Kementerian Agama. Jadi berlaku juga untuk teman-teman di MTS, MA, MI dan seterusnya. Itu. Demikian Bapak Ibu semuanya. Untuk penutupan acara hari ini akan disampaikan oleh Bapak Sutarto. Sudah capek semua? Belum? Kalau belum, penutupannya lama. Pun saya Bu? Belum. Lama kira-kira 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua Dewan Pendidikan, Ibu Fajriah yang kami hormati, dan teman-teman kepala sekolah serta guru BK. Tentunya yang pertama kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Pak Ketua Dewan Pendidikan dan Ibu Fajriah yang telah membantu moto kami, mencerahkan dan mencerdaskan. Ini mengumpulkan teman-teman untuk mensosialisasikan agar masyarakat cerah dan cerdas. Dari suara narasumber itu luar biasa ya. Sebagai penutup, ini informasi saja Pak Ketua dan Pak Fajri dan teman-teman semua,
kami di SMK Muhammadiyah 1 itu punya 3 program kompetensi keahlian ya Pak Hakim ya, konsentrasi keahlian. Wong tua wis tell me ya, wis tell me mikirnya telat. Ada kelas yang kemarin di closing itu kelas industri, kelas industri dimulai dari kelas 10 ya. Nah, itu ada 1 anak-anak terpilih itu dikumpulkan dalam kelas industri. Itu pembelajarannya beda dengan yang reguler karena 60% di lapangan di industri ya, banyak prakteknya sih. Ini sebagaimana tadi disampaikan Pak Ketua Dinas Pendidikan. Ya. Kemudian di sini ada program unggulannya bisnis kita. Nah, ada bisnis kita, kemudian animasi, tapi yang masuk keunggulannya itu animasi ya. Kita punya anak dari luar Jawa yang daftarnya online ya. Jadi sekarang posisi di kelas 12 ya, di Malang, dan sudah beberapa anak yang diterima di dunia kerja. Dan ini kita bangun sinergitas antara dunia usaha, dunia industri dengan kurikulum yang ada di satuan pendidikan. Kalau kurikulum KBK dulu ada istilah kurikulum sinkronisasi ya, sinkronisasi kurikulum. Itu antara sekolah SMK dengan dunia industri, kurikulum dibuat bersama. Kalau kompetensi-kompetensi yang ada di industri, tapi di kementerian nggak ada, itu ya tidak kita sampaikan kepada anak. Tapi kalau industri membutuhkan, tapi direktorat SMK tidak punya, ya kita bikin bersama. Itu. Kemudian ada akuntansi ya. Nah, ini terintegrasi antara pemanfaatan program animasi dengan akuntansi dan pemasaran ini, sehingga ibu dan bapak kalau putra putrinya ingin pandai di bidang animasi, kemarin Bu Wakil kesini langsung digambar dadi diserahke. Ya, itu membanggakan. Bahkan anak-anak kami itu luar biasa. Saya kadang tidak membayangkan kok iso ngono ya. Ya, itu program yang ada di SMK. Sebenarnya ingin membuka lagi, tetapi masih perlu waktu berpikir, karena kalau peserta didik kemarin itu tidak semua diterima ya, tapi cilakone ditompo ini sekaligus juhat dengan Bapak Ketua Dewan Pendidikan dan Bu Fajri. Kita itu sudah limit minimal ya, menerima yang mendaftar dikembalikan orang tua waktu itu bareng wis dadi murid tompo ning negeri ditarik lagi ke negeri, sehingga ini tadi muridnya kurang, padahal APBS wis disusun, guru sertifikasi wis jabarkan ya beban mengajarnya, tapi di loroti satu-satu, sehingga ini membuyarkan program sekolah gratis. Sekolah gratis dulu desainnya saya ikut membuat itu kan
sekolah gratis itu 1 rombel 36. Ya. Minimal untuk bisa break oven itu 2 rombel. Itu dengan biaya gajinya UMR. PPDB kudu bareng ora kono beda-beda. Iya. Kemarin saya dibisiki Pak Kepala Dinas, Mas, Muhammadiyah buat kajian sekolah gratis. Sebenarnya dibutuhkan biaya satuan per siswa berapa? Ini saya waktu ketemu dengan di Permata Bangsa School, ya, peresmian gedung itu, Pak Kepala Dinas, Mas, tolong, insya Allah nanti kalau kajiannya sudah, nanti kami atur ke Dewan Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan agar sekolah gratis itu tidak membebani, karena kami itu gaji kita sudah ada plafonnya, tapi begitu ada sekolah gratis kan nggak cukup, sehingga yayasan harus subsidi 1 bulan itu tidak kurang dari 100 juta kita untuk nomboki gaji sekolah di Muhammadiyah. Saya kira itu informasi, tapi yang jelas pendidikan di Muhammadiyah apapun yang terjadi tetap mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat Kota Semarang. Pada kesempatan ini marilah kita bersama dan bersyukur pada Allah SWT dengan bacaan hamdalah sebagai pertanda kegiatan siang hari ini dinyatakan ditutup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, dilanjutkan untuk sesi foto bersama dulu. Foto ya di sini, fotonya Dan upaya kita semua warga Kota Semarang karena persoalan kenakalan sampai tingkat kekerasan baik itu fisik dan psikis dan sebagainya, kekerasan seksualitas itu penyakit lama kan, itu sudah ada sejak dulu, sehingga merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga dalam hal ini, sekolah, yang negeri, pemerintahan itu, dan masyarakat, setelah swasta, termasuk yayasan-yayasan, semua ikut bagaimana bersama-sama mencarikan solusi terbaik. Kalau bisa mencegah jangan sampai kota-kota di Semarang ini masih ada saja hal-hal yang terjadi yang di luar keinginan kita semua, sehingga keluarga lah, sekolah lah, pemerintah semua, kepolisian patroli tempat-tempat yang biasa untuk tongkrongan, untuk trek-trekan dan sebagainya, kemudian guru di sekolah juga bagaimana mendekatkan perhatiannya pada peserta didik yang baik, di rumah keluarga ya perhatian orang tua lebih baik, sehingga semuanya bisa diarahkan kepada bagaimana supaya pemahaman, apa istilahnya itu, literasi, numerasi dan karakter ini bisa terbentuk dengan sebaik-baiknya. Pak, satu lagi, kemarin kan di Dinas sama Kementerian Agama ternyata pernikahan dini itu di Kota Semarang masih cukup tinggi. Ada dorongan supaya. Nah begini, kalau pernikahan itu kan kodrat tuh, kodrat Allah. Ya kalau bisa negara ikut mengatur ya, kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, mau orang kawin dihukum. Menurut saya ya kita harus memberikan pendidikan. Artinya pendidikan ini kewajiban Menteri Agama, Kementerian Agama, bagaimana memberikan pemahaman sosialisasi pada masyarakat bahwa perkawinan itu sebaiknya jangan usia dini dengan berbagai latar belakang terlalu muda, nanti akibatnya seperti ini. Nah ini monggo sama-sama, terus bagi yang ingin menikah yo menahan diri mundur 1 tahun 2 tahun, tapi semua untuk kebaikan biar keturunannya juga sempurna baik dan lain-lain kan gitu kira-kira. Ada upaya pencegahan. Ya iya, bukan upaya pencegahan, upaya penunda. Itu dicegah ojo lah, perkara ini harus terjadi. Tidak boleh tidak ditunda, ya yang gini ditunda saja, jangan
usia masih belum saatnya menikah mesake keturunan itu. Dan nanti akibatnya juga tidak akan terbentuk keluarga yang lebih baik, ekonominya juga ada sebagainya. Sami-sami. Iya, bener gak ngomong ngono? Nalarmu